Aku tahu cerita ini akan membuat banyak orang menghakimi. Aku sadar, aku tak layak mendapat simpati. Tapi, apa salahnya jika sekali saja aku jujur pada diriku sendiri, pada kalian, dan pada Tante Riena? Namaku Maya. Ini bukan cerita tentang wanita simpanan atau drama murahan. Ini tentang kekosongan. Sebuah jurang dalam yang bisa membuat kita, wanita manapun, jatuh tanpa tahu kapan harus berhenti. Aku harap, setelah kalian mendengar ini, kalian tidak akan pernah merasakan apa yang kurasakan. Namaku Maya, dan saat cerita ini dimulai, usiaku baru 28 tahun. Hidupku terlihat sempurna dari luar. Menikah dengan seorang pengusaha sukses bernama Mas Yanto, tinggal di rumah mewah bak istana, dan segala kebutuhan finansial tak pernah jadi masalah. Sejak kecil, aku dididik untuk menjadi istri yang baik, pendamping yang setia, dan ibu rumah tangga yang sempurna. Semua itu berhasil kupenuhi. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan kesukaan Mas Yanto, memastikan kemejanya licin tanpa celah, dan mengelola urusan rumah tangga dengan teliti. Teman-teman arisanku iri melihat betapa beruntungnya diriku. Tapi di balik kemewahan itu, ada sebuah kesepian yang tak terucap. Mas Yanto adalah pria yang baik, sangat baik. Ia tak pernah membentak, tak pernah kasar. Ia hanya salah tidak ada di sisiku. Mas Yanto sibuk, sangat sibuk. Seringnya ia harus terbang ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Jakarta, Surabaya, Bali, bahkan sesekali ke luar negeri. Seminggu bisa hanya 2 hari ia di rumah. Dan itu pun seringkali dihabiskan dengan panggilan telepon dan rapat daring. Saat ia ada, ia sibuk. Saat ia tidak ada, aku sendirian. Dulu, aku berpikir, cinta itu cukup dari rasa aman dan nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku merindukan hal lain. Sentuhan kecil di punggung saat aku memasak, pelukan hangat sebelum tidur, atau sekadar obrolan ringan tentang hari yang melelahkan. Kami jarang mengobrol, hanya sebatas sudah makan, atau aku akan pergi besok pagi. Aku tak pernah berani mengeluh, karena apa yang harus kukeluhkan? Suamiku pekerja keras, bertanggung jawab, dan tak pernah main mata dengan wanita lain. Semua ini salahku, kan? Aku terlalu egois, terlalu mendamba hal-hal yang tak penting. Sampai akhirnya ia datang. Ferry adalah sopir kami. Usianya sekitar 25 tahun. Awalnya ia hanya sebatas orang yang mengantar dan menjemputku. Tapi karena Mas Yanto sering pergi, Ferry lebih banyak berada di rumah. Ia pria sederhana dari desa, tutur katanya halus, dan senyumnya selalu tulus. Ia tidak pernah lancang, selalu menjaga jarak. Tapi entah kenapa, kehadirannya membuat rumah ini terasa sedikit lebih hidup. Ia suka bercerita tentang ibunya di kampung, tentang adik-adiknya yang ia biayai sekolah, dan tentang impiannya untuk punya warung kopi sederhana suatu hari nanti. Obrolan-obrolan yang tak pernah kudapatkan dari suamiku. Suatu sore, Mas Yanto pergi dinas ke Semarang. Seperti biasa, Ferry diminta untuk menginap di rumah. Alasannya, untuk berjaga-jaga dan mengantarku jika ada keperluan mendesak. Aku tahu alasan itu hanya pemanis belaka. Mas Yanto terlalu sibuk untuk memikirkan keperluanku. Kami hanya berdua di rumah, ditemani Mbak Siti, asisten rumah tangga kami. Mbak Siti ini orangnya ramah tapi sedikit usil. "Bu, Ferry ini ganteng ya," katanya sambil terkikik. Aku hanya tersenyum canggung. Ia juga bercerita. Dulu ada sopir lain yang suka menggoda Ferry, dan akhirnya terlibat asmara. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Hari pertama Mas Yanto pergi, malamnya hujan turun deras. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi rintik hujan yang membasahi kaca. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu belakang. Ferry. Ia membawa segelas teh hangat untukku. "Mbak Siti tadi buat teh, Bu. Takut ibu kedinginan," katanya sambil menunduk. Aku kaget. Belum pernah ada yang melakukan hal sekecil itu untukku. Aku menerima teh itu dengan tangan bergetar, dan kami akhirnya mengobrol. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hal-hal sepele. Tentang langit yang mendung, tentang masa lalunya, dan tentang impiannya. Aku merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku dilihat. Tidak hanya dilihat sebagai istri Mas Yanto, atau nyonya besar, tapi sebagai seorang wanita bernama Maya. Aku merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kehangatan yang bukan berasal dari teh di tanganku, melainkan dari tatapan mata Ferry yang teduh. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Setelah hampir 1 jam kami mengobrol, ia pamit. Ia kembali ke kamar belakangnya, dan aku kembali ke kamar utama. Kamar yang terlalu besar untuk dihuni sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyuman yang sudah lama hilang dari wajahku. Senyuman yang berasal dari perbuatan sederhana seorang pria, yang sayangnya, bukanlah suamiku sendiri. Aku tahu ini salah, tapi
Siapa yang bisa menyalahkan orang yang merasa haus di tengah gurun pasir? Di balik pintu kamar yang tertutup, aku memegang dadaku. Ada sesuatu yang bergejolak di sana. Rasanya seperti ada bunga yang tiba-tiba mekar di dalam hatiku yang kering. Aku merasa takut, sekaligus bahagia. Aku takut pada perasaan ini, tapi aku tidak ingin mengakhirinya. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku membiarkan diriku merasa nyaman dengan Ferry? Aku mencoba mencari alasan. Mungkin karena aku kesepian, tapi alasan itu terdengar terlalu dangkal. Nah, aku tahu, ini lebih dari sekadar kesepian. Ini tentang kebutuhan akan kehadiran, sentuhan, dan perhatian yang tak pernah kudapatkan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya. Aku akan bersikap profesional. Aku akan melupakan percakapan itu. Tapi aku tahu, janji itu adalah sebuah kebohongan besar. Sejak malam itu, setiap kali Mas Yanto pergi, Ferry tidak lagi hanya seorang sopir bagiku. Ia adalah percikan kecil harapan di tengah kegelapan yang tak berujung. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Pagi itu aku sarapan sendirian di meja makan yang besar. Ferry datang, menawarkan untuk mengantarku ke salon atau butik. Aku menolak. Aku tidak ingin memancing perasaan yang tak semestinya. Tapi ia tidak menyerah. Ibu butuh diantar kemanapun. Bilang saja ya, Bu. Ini kan sudah tugas saya. Ucapnya dengan senyum tulus yang membuatku sulit berkata tidak. Nah, akhirnya saya aku mengiyakan untuk pergi ke supermarket. Di dalam mobil, kami lagi-lagi mengobrol. Obrolan yang santai, ringan, dan tak ada jarak. Ia menceritakan bagaimana ia belajar menyetir dari ayahnya, bagaimana ia harus menabung sedikit demi sedikit untuk membeli motor bekas, dan bagaimana ia bermimpi untuk bisa pulang kampung setiap bulan. Aku mendengarkan setiap detail ceritanya, dan aku menemukan diriku tersenyum tanpa sadar. Saat kami sampai di supermarket, ia membukakan pintu untukku, mengambilkan troli, dan bahkan mengikutiku dari kejauhan, seolah ia adalah penjagaku. Aku sadar kami menjadi pusat perhatian. Orang-orang di sekitar mungkin berpikir ia adalah suamiku. Aku merasa canggung, tapi juga, anehnya, merasa dihargai. Saat kami di bagian sayur, ada seorang ibu-ibu yang trolinya macet. Ferry langsung menghampiri dan membantunya. Aku melihatnya dan aku merasa bangga. Ia adalah pria yang baik. Ia punya hati yang tulus. Dan perasaanku semakin dalam. Malam harinya Mbak Siti pergi pulang ke rumahnya untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Rumah ini benar-benar terasa hening. Hanya ada aku dan Ferry. Aku sedang menonton televisi di ruang keluarga saat ia mengetuk pintu. Ia membawa teh hangat lagi. "Maaf Bu, saya ganggu," katanya. "Tidak apa-apa Ferry, masuk saja," jawabku. Ia duduk di sofa seberangku dan kami menonton bersama. Bukan film, bukan sinetron, hanya acara berita. Kami tidak banyak bicara, tapi kehadirannya begitu menenangkan. Ia tidak mencoba mendekat, tidak melancarkan rayuan. Ia hanya duduk di sana, menemani kesepianku. Aku tahu, ada yang salah dengan situasi ini. Aku tahu, aku harus menghentikannya. Aku seharusnya berterima kasih, lalu memintanya untuk kembali ke kamarnya. Tapi aku tidak bisa, aku terlalu menikmati momen ini. Ia tidak sadar, tapi setiap kali ia menoleh ke arahku, jantungku berdebar lebih kencang. Fari itu sederhana. Ia memakai kaos lusuh, celana jeans yang sudah pudar, dan sandalnya sudah sobek di bagian depan. Tapi di mataku ia jauh lebih menarik dari pria manapun yang pernah kutemui. Ia tidak memamerkan kekayaan, tidak berbicara tentang saham atau bisnis. Ia berbicara tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang mimpi. Di tengah keheningan aku bertanya, "Kamu sudah punya pacar, Ferry?" Pertanyaanku terdengar spontan, tapi sebenarnya sudah lama ingin kutanyakan. Ia menunduk, tersenyum malu. "Sudah, Bu, namanya Rina. Dia sudah seperti calon istri saya," jawabnya pelan. Jawabannya seperti tamparan keras di wajahku. Rasa cemburu tiba-tiba muncul di hatiku. Aku tidak berhak cemburu, tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Aku mencoba menyembunyikan kekecewaanku. "Syukurlah. Kamu harus segera menikah," kataku dengan suara yang serak. "Iya, Bu, doakan ya," jawabnya. Malam itu aku menyadari satu hal. Ferry tidak menyadari perasaanku. Ia hanya menganggapku sebagai majikannya. Dan ia melakukan semua ini karena ia adalah pria yang baik. Semua perasaan ini, semua harapan yang kutumbuhkan, semuanya adalah khayalan belaka. Aku kembali ke kamarku dengan perasaan hancur. Aku merasa seperti pencuri. Aku mencuri waktu, perhatian, dan bahkan kebahagiaan dari Ferry. Padahal ia sudah memiliki Rina. Aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pada diriku sendiri yang telah jatuh sejauh ini. Aku seharusnya bersyukur dengan Mas Yanto, dengan semua yang kumiliki. Tapi aku malah merasa kurang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mas Yanto menelepon malam itu.
Irin bertanya tak ada kebaik-baiknya, nyapa kami ada masalah. Aku menjawab, aku baik-baik saja. Padahal, aku tidak baik-baik saja. Ada jurang yang semakin dalam di hatiku, dan Ferry, alih-alih menjauhkanku dari jurang itu, justru membuatku semakin ingin jatuh. Minggu itu terasa sangat panjang. Aku mencoba menghindari Ferry sebisa mungkin. Aku menyuruh Mbak Siti untuk selalu menemaniku di ruang keluarga, dan aku tidak lagi meminta Ferry untuk menemaniku kemana-mana. Tapi ia tetap datang, membawa teh hangat, dan duduk di sofa seberangku. Ia tidak bertanya mengapa aku berubah. Ia hanya memberikan senyum tulusnya. Dan aku tahu, senyum itu adalah senjata paling mematikan bagiku. Aku mencoba untuk bersikap dingin. Tapi setiap kali ia menatapku, hatiku melunak. Suatu sore, aku mendengar ia sedang menelepon Rina di halaman belakang. Suaranya terdengar lembut, penuh cinta. Aku merasa nyeri di dadaku. Ferry bercerita tentang pekerjaannya, tentang ibunya, dan tentang impiannya untuk menikahi Rina. Sabar ya sayang, katanya. Nanti kalau Mas sudah punya warung kopi, kita nikah. Kita akan bahagia ya. Aku mendengar itu, dan aku merasa seperti orang bodoh. Aku membiarkan perasaanku tumbuh liar, padahal Ferry sudah memiliki kehidupannya sendiri. Ia adalah pria yang jujur, tulus, dan setia. Dan aku adalah wanita yang berkhianat. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Malam itu, Mas Yanto menelepon lagi. Ia bilang ia akan pulang lebih cepat. Pagi-pagi besok ia sudah di rumah. Aku seharusnya merasa lega, tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa cemas, takut, dan panik. Aku tidak ingin Mas Yanto pulang. Aku tidak ingin kembali ke rutinitas kami yang hampa. Aku tahu, ini egois. Tapi aku tidak bisa menghentikan perasaan ini. Setelah Mas Yanto menutup telepon, aku langsung menghampiri Ferry. Ia sedang duduk di kamar belakang, membaca buku usang. Aku duduk di depannya, di lantai. Ia terkejut melihatku. Ibu butuh sesuatu? Tanyanya, aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Mataku berkaca-kaca. Ferry, kataku dengan suara bergetar. Maafkan saya. Ia terlihat bingung. Maaf untuk apa, Bu? Tanyanya. Maaf karena saya sudah membiarkan kamu dekat dengan saya, jawabku. Ferry diam. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia seolah mengerti apa yang kumaksud, tapi ia tidak berani mengatakannya. Bu, saya tidak mengerti, katanya. Jangan bohong, Ferry. Kamu tahu apa yang kurasakan, kataku. Kamu tahu bahwa kehadiranku di sini itu membuatku merasa ada. Aku tahu kamu punya Rina, tapi aku tidak pernah tahu rasanya ada di samping Mas Yanto. Tangisanku pecah. Ferry langsung bangkit dan duduk di sampingku. Ia yang tidak menyentuhku, tapi ia duduk di sana, menemaniku. Ia memberikan sapu tangan dari saku celananya. Bu, jangan menangis, katanya. Semua orang butuh merasa ada. Ibu tidak salah. Saya yang harusnya jaga jarak. Aku menggeleng. Tidak, Ferry, ini salahku. Kamu orang baik. Kamu tidak pantas berada dalam situasi ini. Ia mengangguk pelan. Mas Yanto akan pulang besok, kataku. Kamu, setelah ini kamu harus kembali seperti semula. Kembali menjadi Ferry, si sopir. Dan aku harus kembali menjadi Maya, si nyonya besar. Ferry mengangguk pelan. Ada kesedihan di matanya yang dalam. Aku tidak tahu apakah kesedihan itu untukku, atau untuk dirinya sendiri, atau mungkin kesedihan itu untuk kami berdua. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Aku kembali ke kamarku, dan ia kembali ke kamarnya. Aku merasa lega, tapi juga hancur. Aku lega karena akhirnya aku bisa mengakhiri drama ini. Tapi hancur karena aku harus kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandangi cincin pernikahan di jari manisku. Cincin yang seharusnya menjadi simbol cinta dan kesetiaan. Tapi bagiku, ia hanyalah sebuah benda mati yang mengikatku pada sebuah kekosongan. Pagi harinya Mas Yanto pulang. Ia memelukku, mencium keningku, dan menceritakan tentang perjalanannya. Aku tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Ferry menyambut Mas Yanto dengan sopan dan profesional, seolah tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja, tapi setiap kali Ferry lewat, mataku selalu mengikutinya. Mas Yanto tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ia sibuk menelepon, sibuk membaca laporan, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Dan aku kembali menjadi hiasan di rumah yang besar ini. 1 bulan berlalu, kehidupan kembali normal. Mas Yanto sibuk, Ferry sibuk, dan aku kembali ke rutinitasku yang membosankan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa hampa. Kosong itu masih bisa diisi. Hampa itu tidak ada isinya sama sekali. Suatu sore, aku mendengar Ferry menelepon Rina.
Ia bilang, ia akan pulang kampung. Ia akan menikah. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa sedih, tapi juga bahagia untuknya. Ia pantas bahagia. Ia pantas mendapatkan cinta yang tulus. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku pergi ke kamarnya. Ia sedang berkemas. "Ferry," kataku. Ia menoleh. Ada kehangatan di matanya yang membuatku ingin menangis. "Saya dengar kamu akan menikah," kataku. Ia tersenyum. "Iya, Bu, doakan ya." Aku mengangguk. "Saya doakan yang terbaik untukmu dan untuk Rina." Aku mengambil sebuah amplop dari tas tanganku. "Ini untukmu," kataku sambil menyodorkannya. "Ini uang tabunganku. Sedikit, tapi semoga bisa membantu biaya pernikahanmu." Ia menolak. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa menerima ini." Aku memaksanya. "Terima saja. Ini ucapan terima kasihku. Terima kasih karena sudah membuatku merasa ada." Ia menatapku, dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya mengambil amplop itu dan menggenggamnya erat-erat. Ia tidak mengucapkan apa-apa, tapi aku tahu ia mengerti Ferry akhirnya pulang kampung. Minggu-minggu pertama tampaknya terasa aneh. Aku merindukan kehadirannya, suaranya, senyumnya. Aku merindukan teh hangatnya, dan obrolan-obrolan kami yang sederhana. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus mencintai Mas Yanto dan mencintai diriku sendiri. Aku mencoba. Aku mencoba untuk lebih proaktif, lebih sering mengajak Mas Yanto mengobrol. Tapi ia tetap sama. Ia sibuk, sibuk, dan sibuk. Aku mulai merasa putus asa. Suatu hari, Ferry meneleponku. Aku kaget. Ia bilang ia sudah menikah. Suaranya terdengar bahagia. "Terima kasih, Bu," katanya. "Berkat uang dari Ibu, pernikahan saya lancar. Saya dan Rina sangat bahagia." Aku tersenyum. Aku merasa lega. Setidaknya ada kebahagiaan yang kudapat dari cerita ini. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku menelepon Mas Yanto dan memintanya untuk pulang. "Ada yang harus kita bicarakan," kataku. Malam itu, kami duduk berdua di ruang keluarga. Aku menceritakan semuanya, tentang kesepianku, tentang kekosonganku, dan tentang Ferry. Aku tidak melebih-lebihkan, tidak berbohong. Aku menceritakan apa adanya. Mas Yanto mendengarkan dengan tenang. Ia tidak marah, ia tidak membentak. Ia hanya diam dan tatapan matanya kosong. Setelah aku selesai, ia hanya menatapku dan berkata, "Kenapa tidak bilang dari dulu, Maya?" Aku tidak bisa menjawab. Air mataku kembali tumpah. Kisahku dengan Ferry berakhir di sana. Sebuah cerita tentang cinta yang tak sempat terucap, tentang kehangatan yang tak seharusnya hadir, dan tentang sebuah pelajaran hidup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahanku. Aku tidak tahu apakah Mas Yanto bisa memaafkanku. Yang aku tahu, aku harus jujur. Jujur pada diriku sendiri. Dan yang paling penting, aku harus mengendalikan hatiku. Jika aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan lebih sering meminta Mas Yanto untuk menemaniku. Lebih sering mengungkapkan perasaanku. Aku tidak akan membiarkan kekosongan itu tumbuh. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengisinya. Karena kebahagiaan itu tidak bisa ditemukan di luar, tapi harus dibangun dari dalam. Jangan pernah biarkan hatimu haus. Karena saat haus, kamu tuh akan meminum apapun yang ditawarkan padamu, bahkan jika itu adalah racun. Jika kamu sedang merasa kesepian, jangan pernah mencari kehangatan di tempat yang salah. Beranilah untuk jujur pada dirimu sendiri dan pasanganmu. Cerita ini bukan untuk ditiru, tapi untuk direnungkan. Sampaikan di kolom komentar apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Maya.